Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, SHM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya di sini memperkenalkan nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Saya di sini akan mempresentasikan bab 10, yaitu tentang kalimat. Di dalam presentasi ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama unsur kalimat, yang kedua yaitu ada pola kalimat dasar, dan yang terakhir ada jenis-jenis kalimat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dengan perantara kalimatlah seorang baru dapat menyampaikan maksudnya secara lengkap dan jelas. Nah, kalimat ini suatu yang menjadi primadona bagi membaca, dan dengan adanya kalimat seseorang baru dapat menyampaikan maksudnya secara lengkap dan jelas. Nah, itu misalkan kita ini orang baru dan kita mau menyampaikan sesuatu pada orang, itu harus mendengar kalimat-kalimat agar sesuatu yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan lengkap dan jelas. Nah, kita akan bahas unsur yang pertama, yaitu unsur kalimat. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata, yaitu ada SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, itu yang dinamakan unsur kalimat. Sudah tahu kan apa itu SPOK gitu. Ada SPCAT, SPOPL, SPOCAT gitu. Kan sudah tahu. Yang kedua yaitu pola kalimat dasar. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan atau pattern untuk membuat berbagai tipe kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu SPO, PL, CAT. Sejalan dengan perbatasan bahwa struktur minimal SP, sedangkan O, PL, CAT merupakan tambahan yang berfungsi melengkapi dan memperjelas arti kalimat. Nah, dalam pola kalimat ini ada 2 kalimat yang penting dan ada juga yang tambahan. Yang penting itu S, subjek, sama predikatnya. Nah, ini 2 hal yang penting, dan yang sebagai tambahannya adalah O, objek, pel, sama cat, keterangan waktu atau tempat gitu. Pelaku, keterangan waktu atau tempat. Nah, yang terakhir yaitu jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, menurut jumlah klausa pembentuknya, fungsi isinya, kelompokan unsurnya, dan susunan objek predikatnya. Nah, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Ada kalimat tunggal, kalimat majemuk. Kalimat majemuk juga dibagi menjadi berbagai suku kata menjadi 2 cabang, yaitu kalimat majemuk setara sama kalimat majemuk berikat. Nah, yang kedua yaitu tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua yaitu jenis kalimat menurut fungsinya. Di dalam buku tata bahasa baku Indonesia disebutkan berdasarkan fungsi, isi atau makna komunikatifnya kalimat dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu kalimat berita, deklaratif, kalimat tanya, interrogatif, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, untuk ini kan kayaknya sudah paham semua ya. Kita lanjut aja ke selanjutnya, yaitu kalimat tidak lengkap. Kalimat di dalam tata bahasa tulis lebih bahasa lisan sering lengkap unsurnya. Hal itu terjadi dalam wacana pembicaraan yang konteksnya sudah diketahui oleh para pelaku.
Kalimat tidak ber-P atau ber-S disebut kalimat minor. Lawannya yaitu yang lengkap unsur-unsurnya disebut kalimat mayor. Perhatikan contoh kalimat tidak lengkap berikut. Ada siapa di dalam? Ibu. Apa ibu sudah tahu rencana kita? Belum. Ibu dan belum adalah contoh 90. Dan kebanyakan dari belum lengkap di dalam ibu. Di dalam ada ibu dan ibu belum mengetahui rencana kita, akan tetapi tanpa diucapkan secara lengkap pun Mila sudah memahami maksud Maya melalui kalimat minim yang Maya ucapkan. Jadi gitu. Nah, yang terakhir yaitu kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang P-nya mendahului S untuk predikat dan subjek dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Contohnya kalimat inversi yaitu menangis pacarku karena sedih. Menangis pacarku karena sedihnya. Nah, ini kan P-nya dulu baru S-nya. Seharusnya kan pacarku menangis karena sedihnya gitu kan. Ini disebut inversi atau O-nya mendahului S-nya. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.